semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Rizky. Oke, jadi banyak banget dari kemarin tuh yang WhatsApp aku, nge-DM aku yang nanya-nanyain, Kak tolong dong buatin video tentang gimana caranya ngejinakin iguana. Oke, tenang aja karena di video kali ini aku bakal bahas gimana caranya menjinakkan iguana dengan baik dan benar. Kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Siapa sih yang gak kenal iguana? Mungkin udah pada nggak asing dan pasti pernah denger juga dong yang belum tahu iguana. Nah, kalau misalkan ada yang belum tahu iguana itu apa sih Kak, kalian bisa cek video aku di video aku yang sebelumnya tentang membahas khusus tentang apa itu iguana, karakteristiknya kayak gimana, dan makanannya seperti apa. Itu aku bahas lebih ke mengenal iguananya aja, jadi reviewnya iguana. Karena di video ini aku bakal lebih mendetail atau membahas tentang gimana caranya menjinakkan iguana. Pasti kalian pada butuh banget dong, soalnya emang dari kemarin juga banyak banget yang nanya, Kak aku punya iguana tapi namanya karakter baby kan masih agak gimana gitu. Nah aku butuh videonya dong Kak, gimana cara menjinakkannya. Ini kebetulan iguana yang aku punya dari dia masih baby, pas banget. Sebenarnya ada banyak tuh, pas aku beli tuh ada banyak, cuma yang sisa cuma satu ini aja yang sengaja buat aku pelihara dan review ke kalian. Oke. Sebenarnya teman-teman, iguana ini termasuk hewan yang cukup gampang lah ya, gampang lah ya dijinakinnya. Atau dia juga kalau misalkan udah jinak bisa dibonding atau dilatih ke kita ya, bisa pokoknya lebih nurut dan jinak gitulah si iguana ini. Lihat aja nih, kalau udah jinak kayak begini dia nempel aja. Terus bisa di sini kalau misalkan ada yang belum jinak kan dia masih jumpy-jumpy, kalau pas dipegang gitu suka loncat atau gimana kan. Nah makanya aku buatin video ini biar kalian yang belum tahu gimana cara menjinakkan iguana itu bisa nonton di sini. Karena walaupun iguana ini termasuk hewan yang gampang dijinakin, pasti masih butuh dong, kita masih butuh dong kayak gimana sih cara menjinakkan iguana yang benar tuh, kayak gini bener nggak sih menjinakinnya, dan masih banyak lagi pokoknya pertanyaan yang numpuk banget dari kemarin. Nah di video ini khusus aku buatin gimana caranya menjinakkan iguana. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Langkah-langkah untuk menjinakkan iguana, yang pertama yaitu memelihara iguana dari baby. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian mau melihara iguana, itu usahakan pelihara dari baby. Karena ya walaupun memang baby itu agak susah dijinakin, tapi kita harus benar-benar merhatiin ya, harus benar-benar menjinakannya, jadi biar dia tuh lebih paham dan juga mengerti sesama lain gitu, sesama kita gitu. Jadi dia mengerti kita, kita juga mengerti dia. Oke, intinya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang mau beli iguana nih, usahakan belinya yang dari baby. Kalau misalkan Kak, boleh nggak beli yang langsung dewasa ukuran yang besar? Boleh aja, cuma mungkin itu udah jinak sama orang kayak gitu. Jadi kalau mau lebih ke apa ya, merintisnya dan lebih tahu gimana karakternya dan sebagainya, itu usahakan pelihara dari baby atau beli yang masih babynya. Kemudian untuk yang kedua yaitu jangan takut pada saat memelihara iguana. Walaupun hal sepele, tapi ini bisa jadi kesalahan besar pada saat kalian menjinakkan iguana. Soalnya bukan hanya ke manusia ya, maksudnya bukan hanya manusia yang punya insting, hewan juga atau iguana juga punya insting. Contohnya mereka bisa merasakan kalau misalkan kalian ketakutan pada saat dipegang, kalian merasa takut nih, gemeteran, pasti iguana juga merasa takut kayak gitu. Jadi intinya harus berani gitu, jangan takut pada saat kalian menjinakkan si iguananya. Jangan pas dipegang kalian salah pegang atau gimana, pokoknya intinya harus lebih berhati-hati. Jangan ragu kalau misalkan mau megang si iguana. Kalau misalkan mau megang jangan begini gemeteran atau gimana, jangan pas dia kaget kalian juga jangan ikutan kaget ya, walaupun itu refleks sih kayak gitu. Aku juga kadang sering begitu awal-awal mah. Nah pasti kalian tahu dong karakter si iguana baby. Iguana baby itu kan kalau misalkan kita pegang nih sekali dia langsung loncat gitu kan. Nah itu harus benar-benar kalian perhatikan juga. Nah intinya sih untuk hal
berani ini, untuk hal jangan takut sama iguana ini, kalian harus rela berkorban dulu. Maksudnya ya namanya iguana kan, lihat aja nih kukunya tajam-tajam gitu. Jadi kalau masih baby kan emang agak gimana, jadi kan harus memaksakan diri dulu ya, berkorban sedikit nggak apa-apa gitu, kayak luka-luka dikit di tangan itu nggak terlalu sakit. Yang penting kalian bisa menjinakkan si iguana kalian dengan baik dan juga benar. Oke? Yang selanjutnya yaitu ciptakan suasana yang nyaman untuk si iguana pada saat kalian menjinakkannya. Maksudnya gimana sih? Nah ini yang ketiga ini untuk berjaga-jaga aja ya. Kalau misalkan yang kedua tadi atau yang pertama tadi masih belum berhasil, atau si iguananya masih makin memberontak pas kalian pegang gitu, itu sebaiknya ditaruh dulu aja. Maksudnya dibiarin dulu aja. Terus kalau misalkan udah agak nyaman, baru kalian coba pegang lagi. Siapa tahu dia udah agak mendingan. Tapi kalau masih memberontak, ingat jangan terlalu dipaksakan, oke? Takutnya malah jadi bahaya untuk si iguananya. Nanti aku jelasin di poin yang selanjutnya. Karena si iguana ini kayak cicak ya, kayak cicak gitu. Jadi kalau misalkan dia merasa suasananya merasa terancam, pas kalian pegang tuh kayaknya dia, mungkin kalian juga gemeteran atau kalian juga masih belum berani, dia juga masih agak baru berinteraksi, takutnya malah membahayakan. Nah, dia itu bisa mutusin si ekornya ini. Jadi harus berhati-hati banget. Dia sama kayak cicak ya, dan juga kadal-kadal yang lain, bisa mutusin si ekornya kalau dia merasa terancam. Jadi intinya harus berhati-hati aja. Ciptakan suasana yang benar-benar nyaman. Contohnya, coba nih kalian suapin dulu si iguananya. Terus intinya kalau kalian mau ngejinakin pas jam makan gitu kan, pas jam makan dia, kalian coba suapin si iguananya ini. Nah, kalian coba suapin si iguana sambil lama-lama kalian taruh di tangan. Terus nggak apa-apa, yang emang awal-awal sih aku juga agak sakit gitu, karena emang kukunya kan tajam-tajam gini. Apalagi kalau yang udah gede tuh serem banget. Bukan serem sih, maksudnya kukunya emang ya kan harus rela berkorban gitu. Kulitnya mungkin agak gimana, agak luka-luka gitu, agak perih juga sebentar aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting iguananya juga bisa jinak dan jadi nyaman sama kalian gitu. Yang selanjutnya yaitu pahami sifat, karakter, dan juga gerak-gerik iguana. Kalau misalkan kalian sering banget mencoba untuk menjinakkan iguana, lama-kelamaan pasti tahu nih gerak-gerik iguana kalau misalkan nggak nyaman. Contohnya, pas lagi di kandangnya, terus kalian mau menjinakkan iguana kalian nih, tiba-tiba dia merasa suasananya agak kurang memadai untuk kalian jinakan. Nah, biasanya kalau merasa terancam, si iguana tuh ininya nih, kepalanya nih biasanya agak tegak gini, terus kadang ekornya bisa digerak-gerakin sama dia. Nah, itu kalian juga bisa menanganinya lah intinya. Jadi bisa berhati-hati kalau pada saat iguana lagi yang tadi aku bilang. Nah, itu ntar dulu deh, jangan dulu dijinakin gitu. Nah, tunggu aja sampai dia nyaman. Ya, untuk kenyamanannya tadi kalian bisa kasih makan atau suapin dulu kayak gitu kan. Terus kalian bisa elus-elus. Nah, elus-elus. Nah, intinya ya gimana kalian deh ciptakan suasana yang nyaman. Pasti kalian juga pernah kan bikin nyaman orang kayak gitu. Jadi ya cobalah praktekkan sama si iguananya. Siapa tahu cocok kan buat praktekin iguana, buat bikin nyaman iguana, jangan cuma bikin nyaman dia aja. Nah, gimana nih dari yang awal, dari yang pertama sampai sekarang udah paham belum gimana caranya ngejinakin si iguana? Tadi kan aku udah ngajarin tuh gimana caranya gimana caranya menjinakkan iguana dari yang awal sampai yang sekarang. Tenang aja, masih ada dua poin lagi yang paling penting. Tapi sebelum aku masuk ke 2 poin itu, mungkin lebih baik kalian subscribe dulu deh channel aku, biar aku juga makin semangat ngasih tahu ke kalian tentang tips-tipsnya gimana caranya melihara iguana. Terus nanti mungkin kita kalau misalkan dia udah agak besar, kita bisa coba ngasih tahu ke kalian juga gimana caranya ngebreeding. Atau mungkin dari kalian ada yang udah pernah melihara iguana sampai ngebreeding iguana dan juga udah punya baby iguana, silahkan komen di bawah, ceritain gimana suka dukanya pas kalian menjinakkan si iguana kalian. Pasti banyak banget nih suka dukanya, karena kan mulai dari
tangan kalian nih pada perih-perih itu nggak apa-apa kan. Pokoknya ceritain aja di bawah, dan jangan lupa juga di subscribe, terus follow akun sosial media Alam Lutfi, karena ini aku kasih tau juga sama kalian, karena setiap hari Minggu kita bakal selalu ngadain live Instagram maupun Facebook ataupun juga YouTube. Jadi kalian bisa cek aja nanti jadwal-jadwalnya di akun sosial media Alam Lutfi di Instagram ya. Follow Instagram Alam Lutfi, namanya Alam Lutfi aja, Alam Lutfi. Jadi bisa cek aja jadwal minggu-mingguan aku. Nanti aku taruh di story gitu setiap aku mau live, atau mungkin H-1 atau H-2 nya aku live di Instagram maupun Facebook ataupun YouTube, itu aku kasih dulu ke kalian. Untuk pembahasannya, live streamingnya itu aku bakal nyerahin ke kalian. Jadi setiap minggunya aku minta saran dulu dari kalian nih, kira-kira minggu ini kita bakal bahas apa di live streamingnya. Nah nanti juga insya Allah kalau misalkan ada waktu dari orang-orang yang kita kenal, kita bakal ngadain kayak sharing diskusi tentang reptil sama orang-orang yang para pencinta reptil juga. Mungkin kamu nih salah satunya yang nge-like atau yang komen di postingan YouTube ini, siapa tahu bisa berkesempatan untuk sharing-sharing atau menceritakan gimana pahit manisnya atau gimana caranya bisa merawat reptil yang kalian punya. Oke, jadi jangan lupa di subscribe. Next ke poin yang selanjutnya. Oke, poin yang selanjutnya itu paksain tapi dengan halus. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kadang ya si iguana baby atau iguana yang belum jinak gitu, kalau misalkan kita pegang itu awal-awal pasti memberontak atau ngeberontak gitu kan, tiba-tiba terus kita pegang terus dia nggak betah gitu kan. Tapi kalian harus benar-benar paksain nih, kayak gini contoh dia agak kurang nyaman gitu kan, jadi kalian harus paksain tapi dengan lembut. Maksudnya ya ciptakan aja suasana yang nyaman buat dia kayak gini, atau kalian bisa megangnya dengan ngelus-ngelus terus. Soalnya kalau kita elus-elus dia bakal tidur kayak gini nih, kan kayak ngerasa nyaman gitu dianya tuh. Jadi ciptain aja yang nyaman biar dia lebih tenang gitu juga, biar dia merasa kalau tangan kalian itu nggak berbahaya kayak gitu. Jadi intinya harus benar-benar perhatikan ya, paksain tapi harus dengan lembut. Oke? Yang terakhir yaitu kalau misalkan cara-cara yang tadi aku bilang dari awal sampai akhir masih belum jinak iguana yang kalian punya, itu yang terakhir yaitu sabar dan tetap berusaha untuk menjinakkan. Karena walau bagaimanapun kalau kalian terus-terusan sambil sabar gitu menjinakinnya, itu pasti iguananya bakal cepet jinak kayak gini. Nih aja aku ngejinakinnya nggak lama sih, cuman beberapa waktu doang. Yang penting kita sabar dan coba paksain tapi buat dia ngerasa tenang gitu. Ya udah kayak gini tuh udah nyaman kan, udah enak gitu maksudnya. Pokoknya itu dia cara-cara menjinakkan yang baik dan benar untuk si iguana. Kalau misalkan ada yang belum jelas, kalian bisa langsung praktekkan aja di rumah yang punya iguana, atau bisa tanyain juga ke aku di kolom komentar ya. Kak, aku udah coba usaha yang kakak bilang gitu, tapi masih belum ada titik terang untuk si iguananya jinak. Tenang aja, terus coba dan sabar dan terus coba aja. Siapa tahu iguananya bisa lebih tenang gitu kayak gini. Oke, makasih yang udah nonton videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.